Sebuah perjalanan akan menyenangkan bila kita tidak salah pilih teman. Teman yang bijak akan membuat kita saling mengingatkan. Teman yang berpengalaman akan membuat kita selamat sampai tujuan. Namun, yang tidak kalah penting, teman sefrekuensi yang akan membuat kita menikmati perjalanan. Oke, berangkat lagi kita. Kali ini camping. Camping pertama di 2025. Masih bersama Pablo Benua. Masih bersama Pablo di sini. Dengan kaos kaki. Pokoknya kita bukan. Berbeda sekarang, guys. Ya. Oke. Dan teman kita satunya lagi ada di base camp sekarang. Penanggungan. Jam 3 kita belum uji. berangkat. Itu ada pencet, guys. Pencet. Cet, mau YouTube, Cet. Cet. Siapa yang kita masukkan? Mendung, guys. Cuacanya mendung, kita tetap berangkat. Kali ini mode duafa. Tenda lama yang tidak pernah dipakai. Kini baru rusak nanti lah. Berfungsi kembali. Yuk, berangkat 11.48. Lumayan lah. Anggap saja jam 12. Jam 12. Ya, standar. Sama Sony. Berangkat. Semoga enggak lebat ini, udah gerimis. Oke, perjalanan kita mulai dari rumah saya sekitar pukul 12 siang. Jika melihat di Google Maps, perjalanan dari rumah ke base camp sekitar 1 jam menggunakan motor. Base camp Gunung Penanggungan via Tamiajeng ini berada di Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Perjalanan kali ini menjadi nostalgia bagi saya pribadi, yang mana sudah lama sekali tidak ke sini, terakhir sekitar tahun 2019 silam. Perjalanan terpantau lancar, walau cuaca berubah-ubah. Kami sampai beberapa kali lepas pakai jas hujan. Awas deh, guys. Di prank kita, guys. Oh iya, kali ini rencananya kami akan mendaki bertiga. Ada Pablo yang berangkat berboncengan dengan saya. Dan satu lagi, kawan lama dari Lamongan yang nantinya kita akan langsung bertemu di base camp. Kawan lama yang saya maksud, pasti kalian sudah mengerti jika kalian merupakan penonton lama channel ini. Kalaupun kalian belum mengerti, pasti nanti akan mengerti. Hehe. Perjalanan sebelum base camp dihiasi dengan pemandangan yang sangat indah. Kanan kiri persawahan dan sesekali terlihat Gunung Penanggungan dari kejauhan. Semakin tak sabar diri ini untuk segera mendaki. Dan setelah 1 jam perjalanan, kami sampai di warung area pos perizinan sekaligus menjadi tempat parkir kami. Halo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saiki Agus ngobrol. Nyampe base camp. Prepare iki sih.
prepare frame tenda gak tau dibenak nih. Tenda ini wedot kabeh, frame fiber. Tenda aku mbiyen nih guys, 2015 yang lalu. Mas 5 tahun tidak dipakai karena pedot kabeh frame. Lah dibenakno di base camp. Mbok kena borah. Kena lah, kena. Kena apa ya, Mama? Apa ya? Coba senengku nek kena. Oh iya. Ya. Di teko-teko nguntal, teko-teko. So. Kumangan to, Bro. Sano tukangnya. Ya tukangnya. Untung dhek kanca tukang tenda iki. Rencana kate healing ditekon dan frame ngene iki yo opo sih ora healing. Lah omongan tuh. Lamongan tuh ndi iki? Mekah. Titik terendah laki-laki, Pak. Iya. Langsung modal Mekah. Kita registrasi dulu. Yuk, regis. Nama ketua aja. Online apa offline lagi? Offline. Petanya guys. Kita Briefing mas. Oke. Setelah kita membayar dan registrasi pada pos registrasi, kita mendapatkan peta dan kantong buat sampah nanti kita turun. Di sini ada keterangan jalurnya arah ke puncak. Terus untuk campnya ada di pos bayangan atau di atas pos 4 itu. Di sini. Ini ada peraturan-peraturan yang harus taati, sama ada perlengkapan yang wajib dibawa dan dilarang dibawa. Regisnya tadi 45.000 untuk 3 orang. Terus nanti turun wajib membawa petanya kembali pada pos registrasi. Oh, cetak cuma gak warna dia. Ya, seperti hidupku yang gak berwarna tanpa dia. Oh. Bayar kopi. Berdewe apa? Jangan bersatu tinggalkan ucapannya ya. Yang kedua tetap dalam satu rombongan. Siap. Jadi yang ketiga kontak dompet HP ini sering kali ini terjatuh dan tertinggal. Jadi dimasuk tas atau di saku yang ada kancingnya. Ini sering kali kita ingatkan, tapi orang-orang ada yang lupa ini. Siap. Sama naik turun mungkin sudah di warung di pos di daerah hutan tetap dicek barang. Ini Bapak saya sudah. Nah kalau terjadi hujan atau petir ponsel dimatikan. Siap. Semuanya diimbau yang di puncak bayangan dulu, baru besok habis subuh kalau naik ke puncak Pawitra ya monggo. Kalau semuanya naik barang berharga di bawah tenda biar kita bayar. Tapi kalau cuaca nggak mendukung ya betul usah puncak ya. Nggih. Itu aja untuk naik sampai puncak turunnya tetap hati-hati. Nggak usah lari atau Siap. perosotan. Khusus sampah tetap di pos 1 sini biar laporan turun ya. Siap. Oke, itu aja monggo hati-hati. Matur nuwun. Oke, sami-sami. Doa dulu. Doa dulu ya. Yuk. Sebelum mulai pendakian mari kita berdoa agar dalam pendakian nanti kita selalu diberikan keselamatan, cuaca cerah, Amin. dan yang penting selamat sampai rumah nanti. Doa, silakan. Doa selesai. Pas. Akhirnya, setelah melakukan perbaikan frame tenda dan sudah mengikuti briefing dari petugas, sekitar pukul 2 siang menjelang sore, kami mulai berjalan dari base camp. Trek awal yang dilewati masih berupa jalanan paving yang cukup lebar dan cenderung masih landai. Jujur, benten di. Tak lama, jalur paving berubah menjadi makadam dan kemudian cenderung menurun. Baru awal berjalan sudah dikasih turunan. Ini yang saya kurang suka, karena besok waktu turun, dikala kaki sudah lelah, menemui tanjakan adalah hal yang menjengkelkan. Namun tidak perlu khawatir, trek menurun ini tidak terlalu jauh, jadi masih bisa ditoleransi.
Setelah melewati turunan, jalur berubah landai dan sedikit menanjak manja. Dan jalur semacam ini, konon katanya akan terus menemani perjalanan kita sampai di pos 2. Wah, masih 15 menit berjalan. Masih landai sih sebelum pos 2. Tapi kayaknya udah capek. Masih di tengah-tengah antara pos 1 dan pos 2. Enggak lah. Ya, lanjut. Sekedar informasi, biaya registrasi di gunung ini sebesar 15.000 per orang. Bisa melalui offline di pos perizinan langsung atau online menggunakan aplikasi. Untuk biaya parkir jika camp atau menginap sebesar 10.000 per motor. Bisa dibilang untuk ke gunung ini lumayan low budget. Emang metri gak apa-apa lah, ganteng ya. Kampung telu ini pun rame. Mana lagi? Lah. Belum. Mas? Bercanda di jalur adalah salah satu cara kami untuk mengalihkan rasa capek di perjalanan. Walaupun kadang candaan kami lebih terkesan konyol. Oke. Nyampe pos 2. Istirahat. Istirahat 10 atau 15 menitan lah. Halo guys, nyampe pos 2 sekitar 30 menit. Ya 31 menitan lah tadi. Pasnya itu. Treknya itu banyakkan landai sih. Bahkan dari pos 1 tadi turun, pos 1 itu di di pos perizinan itu pos 1, jadi ini pos 2. Jadi di pos 1 tadi ketinggiannya tuh elevationnya sekitar 690-an lah, hampir 700-an lah. Di sini sekitar 720-an. Jadi nggak seberapa sih naiknya. Lumayan sih 30 menit aja. Kita di warung-warung sepi karena bukan weekend, jadi nggak ada yang buka. Istirahat 15 menit, habis ini ciao. Pak, kita sebenarnya Lamongan tuh Mekah. Kok iso jablas nek kene iki menggok nek Pawitra ya keliru. Ngulon orang idul. Tadi ceritanya kan saya posisi titik terendah. Saya ada uang 2.000, saya buat beli kertas ini sama plester kan. Saya tulis di Lamongan tuh Mekah buat live TikTok. Live TikTok. Dan ternyata saya ketik di Google Map. Nah kok yang muncul itu puncak Pawitra. Ya, saya ikutin saja terus sampai sini sebenarnya. Lah kok enak. Kan kata orang tadi apa? Di sekitar sini itu ada gua, Mas. Nah, gua itu ceritanya bisa tembus sampai Mekah. Nanti dicari-cari. Kata orang sebelum puncak. Nanti kita review kalau sudah puncak besok. Misi kita itu mencari gua. Mencari gua Tembus sampai Mekah. Oke, kita mencari gua. Oke, BTW kita sudah 15 menit lebih. Kita lagi berangkat. langsung aja kita cari gua ini. Gunung Penanggungan terkenal dengan sebutan kecil-kecil cabai rawit. Dengan ketinggian 1.600-an mdpl, namun memiliki trek yang cukup curam. Apalagi didaki pada saat musim hujan seperti ini. Jika gear yang kita pakai asal-asalan, maka akan mempersulit diri kita sendiri. Nah, jika trek dari pos perizinan ke pos 2 cenderung landai, trek dari pos 2 ke pos 3 ini mulai diperkenalkan dengan tanjakan. Walau tidak terlalu curam, cukup untuk pemanasan ke pos-pos berikutnya. Arah puncak. Enaknya jalur Penanggungan via Tamiajeng ini, sepanjang jalur sampai campsite nanti, vegetasi tertutup rapat. Jadi, panas mentari tidak langsung bersentuhan dengan kulit.
Gimana pos 3 ini? Di atas. Pos 3 udah kelihatan. Nah, ya, dikit lagi, istirahat bentar. Kita istirahat dulu di pos 3. Pos 3. Nyampe pos 3. Jalurnya lumayan nanjak sih, mulai agak nanjak dibanding dari pos 1 ke pos 2 tadi yang relatif datar. Jadi dari pos 2 ke pos 3 nggak jauh sih, cuma sekitar 17 menit. Lumayan cepet juga sih kayaknya. Kalau santai mungkin 25 lah. Kita 17 menit, jalurnya mulai ada nanjaknya lah. Kita istirahat bentar, 10 menit kali, terus jauh ke pos 4. Ya. Ayo, Dak. Setelah istirahat sebentar di pos 3, kami kembali berjalan. Salah satu enaknya lagi di jalur ini adalah setiap posnya ada shelter. Jadi ketika capek atau hujan, kita bisa beristirahat atau berteduh di situ. Namun, biasanya ketika weekend, setiap shelter pasti banyak ditempati pendaki beristirahat. Karena jalur Tamiajeng ini adalah jalur terfavorit dari Gunung Penanggungan. Berhubung kami mendaki weekday, jadi tak begitu banyak pendaki yang naik bareng kami hari ini. Dari pos 3 ke pos 4 langsung nanjak. Lumayan lah. Jalurnya lumayan licin. Habis hujan kayak. Nih. Licin. Wih, kepreset kan? Kan? Julukan kecil-kecil cabai rawit bisa mulai dirasakan pada jalur pos 3 ke pos 4 ini. Treknya mulai menukik curam, dengan pijakan berupa bebatuan dan kadang juga berupa tanah, yang lumayan licin jika dipijak. Jadi saran saya, kenakan sepatu yang sesuai dengan kegiatan pendakian, agar memudahkan langkah kita, juga yang terutama demi keselamatan. Semakin ke atas, kemiringannya semakin wadidaw. Sebagai informasi tambahan, di Gunung Penanggungan tidak ada sumber air sama sekali. Jadi, perkirakan untuk membawa air yang cukup dari bawah. Namun, juga tidak perlu terlalu khawatir. Waktu saya kesini, di Puncak Bayangan ternyata ada warung yang buka 24 jam. Jadi, bisa jadi opsi jika mungkin kalian kekurangan air. Tapi menurut saya, lebih baik semua persiapan perbekalan kita siapkan dari bawah. Loh, Tetap lagi-lagi nggak perlu bercerita. Yang penting Lawrence ya. sama tanto. Ini silakan sambat. Wong sambat itu jadinya wong sing ora mensyukuri nikmat. Nyampe pos 4. Jai, sebat. Istirahat bentar. Halo, coy. 30 menit nyampe di pos 4 dari pos 3. Jadi jalannya kita lumayan cepet sih. Agak cepet dikit lah. Kalau nyantai paling 45-an lah. Kalau nyantai lagi bisa 1 jam. Kita tergolong lumayan cepet. Tapi mungkin ya banyak sih yang lebih cepat. Cuma kita, kalau aku pribadi, menurutku tadi dari aku biasanya ini lumayan cepat. 30 menit. Jalurnya langsung gini. Lumayan. Di sini ketinggian 1000-an lah, 1010 mdpl. Jadi naik tadi sekitar di sana tadi berapa? 800, sekitar 200-an lah mdpl. Kita elevation gain-nya dari pos 4. Ini istirahat kayaknya lumayan lama lah di sini. Terus nanti ke Bayangan itu kan
lumayan jauh dan paling terjal kayaknya di spot kita pakai keril. Jadi kita ngumpulin tenaga dulu sini, habis itu lanjut ke Puncak Bayangan. Ya, sebentar. Oke, sang kawan kita ini sepatunya agak bahasa ya pengen dimangap. Ya. Oke, bawa lem Korea. Tadi buat benerin frame, ternyata multifungsi. Sekarang bisa ngelem sepatu. Semoga bisa ya. Semoga bisa. Dan Korea lagi endorse. Masih bisa, bukan endorse sih. Endorse, oke. Memang kebutuhan aja ini. Kalau ada habis ini bisa lem-lem yang lain untuk merekatkan, wah bisa sinematik ini. Ini karena tidak endorse ya biasa aja. Kita lihat. Kalau ada cobaan, kita coba. Tak terasa, hampir 1 jam kita istirahat di pos 4. Sempat makan beberapa snack untuk menambah tenaga, dan juga sempat reparasi sepatu Fafa yang outsole-nya hampir lepas. Untungnya ada lem untuk perbaikan frame tenda tadi, jadi sepatu masih bisa diselamatkan. Tujuan selanjutnya adalah Puncak Bayangan, tempat di mana kami akan mendirikan tenda. Trek dari pos 4 ke Puncak Bayangan ini adalah trek yang paling terjal menurut saya, jika dibanding trek dari pos 1 sampai ke pos 4 tadi. Selain kemiringan jalurnya yang bertambah curam, pijakannya pun hampir didominasi oleh tanah yang licin. Jadi, dibutuhkan keseimbangan dan juga tenaga yang cukup untuk melewatinya. Dari pos 4 tambah menjak lagi. Nggak masuk akal. Lumayan guys. Kata-kata sih bro. Kata-kata. Nggak enak. Enggak lah. Sebenarnya rasa kurusku katanya. Kacang. Oke, finally nyampe pos. Gak pos sih, coba ya. Ya. Gak ada tenda lain. Kayaknya pada di atas. Kayaknya sih. Akhirnya coy nyampe di Puncak Bayangan, tempat kita akan mendirikan tenda. Bagaimana perasaan Anda? Gak bisa misalnya, gak kuat. Bisa. Total 40 menitan lah dari pos 4, 40 menit. Tapi treknya itu licin dan nanjak. Sumpah. Mungkin karena bekas hujan ya. Licin dan nanjak. Alah, gak lama-lama. Di sini kita bangun tenda. Terus ya masak-masak, makan. Terus kita menikmati malam di Puncak Bayangan. Di sana ada warung. Kita ngopi di sana kayaknya nanti. Oke lah. Oke. Wajahnya putih api mas, keringetan kata blowing, tapi wajahnya
keringetan kayak wong yang solar. Trek apa lu gak bisa masang tendo. Tahu itu sacet-sacet. Ya, yang selaka demen. Coba. Bagi tugas. 30 menit berlalu ini tenda belum berdiri, gimana Pak Tukang? Iya Kang. Iya Kang. Kalian memanfaatkan alam. Kawe aman. Oke, menu kita malam hari ini guys, mie goreng sedap, mie sedap goreng yang direbus. Hanya satu. Tapi tenang. Pendaki itu apa ini? Oke, selamat makan. Menu kita hari ini guys. Apa menunya Pak? Menunya apa? Setelah mendirikan tenda dan makan malam, ternyata hujan turun. Jadi kami bertiga memutuskan untuk tetap di dalam tenda sampai kami semua tertidur. Hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan esok pagi. Yuk, sebelum kita ke puncak, mari kita berdoa agar diberikan kelancaran, cuaca cerah, dan terutama keselamatan. Berdoa, bersilakan. Berdoa selesai. Tos. Gundak dundung. Dar. Seperti biasa, kami kesiangan untuk ke puncak. Rencana berangkat jam 5 pagi karena ingin melihat matahari terbit. Sekarang malah jam setengah 7 kami baru berangkat. Dan nampaknya puncak Pawitra sudah mulai tertutup kabut. Tapi tak mengapa, kita berdoa saja semoga waktu sampai di puncak mendapat cuaca cerah. Puncak Bayangan banyak sekali perbedaan dengan waktu terakhir kali saya ke sini. Yang paling mencolok adalah adanya warung. Bukan hanya satu, melainkan ada 3 warung di sekitaran area puncak Bayangan ini. Oke. Baru 5 menit berjalan dari pos Bayangan, puncak Bayangan. Ada warung lagi. Nah, tapi full Indomaret. Puncak Bayangan yang atas ini ada warung. Mantap. Boleh nengok kita. Monggo. Nggih. Mangke mawon. Ini bakulan guys. Oke, wis. Sebenarnya awal jalan dari puncak Bayangan sudah menanjak, namun masih bisa ditoleransi kemiringannya. Bahkan sepertinya ada jalur baru yang melipir ke arah kiri yang lumayan memberikan trek landai walaupun hanya sebentar, dan kemudian menanjak lagi. Tebak-tebakan, main tebak-tebakan. Aku nak tebak-tebakan nih. Ya. Ayam apa sing kecil? Ayam kecil. Ayam anakan. Ayam KT. Sal. Oh. Ayam suwir. Aku ya dulu ya ayam apa sing gawe aku seneng. Ayam crispy. Ayam misiu. Cok, kowe lanang lho, Mas. Kowe lanang, Mas. Ora apa lho, ayam misiu. Kae sampean.
Setelah melewati batas vegetasi, jangan berharap menemui jalan landai. Di sini kita akan melewati jalur paling terjal di Gunung Penanggungan. Dengan kemiringan yang sangat curam, dengan jalur berupa tanah yang lumayan licin, jika kita tidak berhati-hati, maka akan fatal akibatnya. Ayo. Kata-kata sih, kata. Kosong. Enggak udah tinggal. 2 botol. 2 botol. Masuk ke Mekah. Wajib. Ke Madinah. Amin. Saat di briefing petugas sebelum pendakian, disampaikan bahwa pendaki yang camp dihimbau untuk mendirikan tenda atau bermalam di puncak bayangan, dan ke puncak keesokan harinya hanya membawa perbekalan secukupnya dan barang lain yang dianggap berharga. Hal itu mungkin dimaksudkan agar meringankan beban ketika melewati jalur ini, karena tak bisa dibayangkan jika harus melewati jalur ini dengan menggendong tas carrier yang beratnya lumayan. Pasti akan menyulitkan langkah kaki untuk menggapai pijakan yang lumayan tinggi. Apa kabut penuh ini di dalam kabut ini. Tapi nampaknya dilanda kabut lebih menenangkan daripada dia datang saat lagi gabut. Saking curamnya jalur menuju puncak ini, saya sampai berpapasan dengan pendaki yang turun dengan cara merangkak. Memang jalur seperti ini akan terasa sangat curam ketika kita sedang perjalanan turun nanti. Entah pada kabut mana lagi kita dipertemukan. Iya, ngono ya jadi zaman. Iya, Bang. Mas. Mampir ya, Mas. Tarikot, Mas. Hah? Madura Pesuruan kok. Pesuruan. Sampean pundi? Oh, aku swasta. Pasuruan. Madura endi? Bangkalan, Sampang, Pamekasan. Pamekasan. Semua bertiga. Oh, Sumenep, Mas ya. Oh, Sumenep mantap. Mantap. Oh iya. Kalau Pamekasan Ya. Lamongan Megilan, Bang. Ya, aman. Nah, kita lagi ada di sini. Sebelum gua botol terus dan istirahat sudah lama di sini. Gak apa-apa, kita santai menikmati kabut. Kabutnya lagi kabut soalnya. Ya. Ya, Im. Di Surabaya. Gak nyang sekolah tangan apa? Ayo SMP Iki dino Rebo iki. SMP dia. Gak ada. ya aku apa loh Surabaya Utara ya SMP iki. Ambil yo iki raine. Iki gak nyang sekolah wae dino Rebo iki. Ayo kita. Iya. Kamu sekolah apa sih? Oh ya. SMP 5 loh ya, SMP 5. Masyarakat SMP 5. SMP 5 iki Yogi ambek Mbak Im gak nyang sekolah. Nang Penanggungan. Bukan dulu. Penutupan. Semakin ke atas, jalur pun semakin terjal, dan kabut terasa terus mengikuti. Waktu kami istirahat tadi, bertemu dengan 2 kawan baru dari Surabaya. Mereka ternyata bolos sekolah demi menggapai puncak Pawitra. Di sekolah tidak ada pelajaran katanya, dan memilih mencari pelajaran di alam terbuka seperti ini. Semoga saat turun nanti mendapat pelajaran yang berharga. Amin. Istirahat ngomong-ngomong setengah jam iki nang kene. Terjebak zona nyaman. Iya. Jebak zona nyaman. Pablo. Guys,
setengah jam nang kene dhewe iki. Masih ini mau Ora masalah. Wong yo dhewe santai. Ya Im ya. Heeh. Tapi kita bisa memprediksi yang menentukan adalah Sang Ilahi. Kata-kata Im, kata-kata Im. Kata-kata kudu. Amu sih. Lemah garing lemah teles. Pilih kata-kata warga saya wong telu. Cepat iki durasi dawa wae iki. Yang sudah boleh pulang. Iya. Yang sudah ujiannya boleh pulang. Boleh. Oh iya. Oke guys, setelah hampir 2 jam kita muter-muter di jalur sebelum puncak ini ketemu sama Goa Botol yang katanya apa Iva? Tembus ke Mekah ini. Papa sudah di dalam ini mencari jalannya ini. Lumayan gelap guys. Kita padangkan dulu. Nanti Beva. Udah penampakan ini. Pasti ini. Gua. Ampun, Mbah. Mekah. Masuk. Kula mboten saged iki tasih gedhe nyantol. Nggih. Masih kok dhuwur. Apa susah ya? Jarak susah iki. Tapi bener loh Ki, gua botol akeh botole. Hal sekecil ini gak bohong iki. Apa-apa menang sing kadang aku, kamu dan penanggungan kala itu. Iya. Bandal. Ki pelaku nih. norak. Melihat peta digital di HP saya, puncak Pawitra sudah tinggal sebentar lagi. Namun entah kenapa, kabut juga semakin tebal, menipiskan harapan untuk mendapat pemandangan indah dari puncak. Namun berdoa saja, siapa tahu sebentar lagi kabut akan menghilang. Oke, detik-detik sebelum puncak, bendera sudah kelihatan. Kayak mantap dulu kan? Iya, betul. Doa belum terijabah. Akhirnya kami sampai di puncak Pawitra atau puncak tertinggi Gunung Penanggungan dengan cuaca hujan dan berkabut. Setelah melakukan perjalanan hampir 2 jam dari puncak Bayangan. Setelah sampai di puncak, kami hanya terdiam dengan hanya berlindung pada jas hujan masing-masing dan berharap hujan dan kabut agar segera menghilang. Sempat hujan mereda dan kami sambut dengan sukacita. Namun itu hanya berlangsung beberapa menit sebelum kembali hujan lagi. Dan sepertinya kami harus merelakan berfoto di puncak dengan pemandangan yang indah. Alam terasa sangat labil bila kita berharap untuk mengikuti kemauan kita. Setelah kurang lebih 1 jam di puncak dan cuaca juga tak kunjung membaik, kami putuskan untuk turun ke puncak Bayangan. Karena jika diteruskan di puncak, bukan tidak mungkin kami akan merasa kedinginan. Melaporkan langsung dari Gunung Penanggungan, tepatnya di bawahnya puncak. Saat ini terjadi hujan, tapi ini semua
semua tidak terlalu sulit karena yang sulit adalah melupakan. Perjalanan turun diiringi hujan, membuat jalur semakin terasa menakutkan. Namun dengan perlahan, kami terus berjalan, memastikan tak ada kesalahan dalam memilih pijakan. Biarpun hujan, gerimis atau badai, itu semua tidak akan berarti. Kenapa itu? Karena yang lebih berarti adalah Sesampainya di puncak Bayangan, hujan sudah reda. Dan sebelum packing kemudian turun, saya menyempatkan untuk menerbangkan drone di area puncak Bayangan ini. Dan silahkan untuk menikmati hasilnya. Tak terasa, kita sudah berada di penghujung dari video ini. Silahkan like dan subscribe jika kalian menyukai videonya. Jika dirasa bermanfaat, bagikan ke teman-temanmu. Jika mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Sekian dari saya, salam. penanggungan mantap.